orang mempublikasi informasi yang sebenarnya itu tidak layak dikonsumsi oleh publik, tapi dibuang begitu saja dengan tujuan cuan kan. Nah, kalau dia punya viewersnya bagus, berarti kan dia dapat duitnya banyak dari situ. Nah itu. Jadi yang paling penting hari ini adalah pembaca atau publik atau masyarakat jeli memilih sumber bacaan, termasuk media. Motivasi dia mencari tahu bacaan atau interest dia ke satu bacaan tertentu tuh seperti apa. Nah, pada saat membaca itu tentang lamanya dia membaca, Kak. Jangan sampai hanya terkesan angkat buku untuk melihat ini saya sudah baca, tapi durasinya di situ juga kita lihat. Selamat datang di podcastku, podcastnya RR Kupang. Bersama saya Aji Hasbi yang akan menghadirkan berbagai topik menarik seputar dunia pendidikan, literasi, dan perkembangan sosial masyarakat. Pemirsa dan pendengar, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga penting, yaitu membangun akses ekosistem literasi digital di NTT berbasis riset dan teknologi. Seperti yang kita tahu, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, literasi digital ini bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan internet, tetapi juga bagaimana manusia atau masyarakat itu bisa memahami informasi yang mereka dapat, kemudian berpikir secara kritis dan menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan pembangunan daerah. Di NTT sendiri punya potensi yang luar biasa banyak, dan di NTT juga pastinya muncul gitu tantangan meliputi akses pendidikan, kemudian akses internet, bahan bacaan, sampai dengan budaya literasi yang dinilai belum cukup kuat. Oleh karena itu dibutuhkannya kolaborasi yang apik ya dari berbagai pihak, dimulai dari komunitas literasi, kemudian peneliti, media, sampai dengan masyarakat untuk bisa membentuk sebuah ekosistem literasi digital yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, di saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang siap untuk membagikan pengalaman kemudian riset mereka. Langsung saja Aji sapa. Ada Kak Paskalis Lauko mewakili Buku Bagi Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada Kak Frans Patihering sebagai jurnalis harian Kompas. Ya. Apa kabar Kakak? Baik Aji, baik. Baik sekali ya berarti. Mungkin kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa? Siapa dulu nih? Oke, dari ini mungkin kita sapaannya apa nih? Kak Paskal, oke. Ya. Abangkah atau Paskal saja? Paskal saja, oke. Kakak? Pati. Kak Pati, oke. Kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa, Kakak? Mulai dari Kak Paskal? Ya, kalau untuk kesibukan hari ini karena memang ada usaha kecil-kecil, jadi lebih banyak di tempat usaha. Dan kesibukan terakhir itu sekarang lagi kolaborasi dengan KKN tematik dari kampus UGM yang KKN di NTT. Jadi kita kolaborasi dengan Buku Bagi NTT. Oke, berarti cukup sibuk ya? Ya, di bulan Mei ya. Di bulan Mei pendidikan. Ya. Especially. Nah, kemudian Kak Pati gimana nih? Kabarnya terus juga kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa? Ya, jadi saya dalam satu pekan terakhir ke beberapa daerah di NTT untuk seperti biasa wartawan melakukan liputan. Ya. Berarti fokus liputan? Iya pasti. Setiap hari tidak ada waktu tanpa liputan. Oke, itu liputan apa tuh kalau boleh tahu Kak? Iya, jadi liputan kalau kita di Kompas di daerah itu general ya isunya. Jadi isu tentang perempuan, isu tentang literasi juga, isu tentang kesehatan, pendidikan, dan mungkin Aji masih ingat dalam beberapa waktu terakhir Kompas cukup banyak mengangkat tentang itu, isu literasi, terutama literasi yang paling basic ya, paling di bawah, tentang membaca, menulis. Kita pernah menulis tentang banyak anak NTT yang sudah SMA tapi belum lancar membaca. Nah itu yang di Kompas dalam beberapa kesempatan selalu kita beri ruang untuk kita sorot itu. Begitu Aji. Wow, luar biasa Kakak. Nah ini bicara soal topik kita saat ini, mungkin boleh Kak Paskal dan juga Kak Pati menjelaskan sebenarnya maksud dari topik kita hari ini itu seperti apa dan mungkin artinya seperti apa gitu. Ayo, ini bagiannya Paskal nih. Saya nanti menambahkan saja. Ya, baik. Terima kasih Kak Asbi untuk pertanyaannya.
Jadi apa yang melatar belakangi kenapa mengangkat tema atau isu ini ya tentang bagaimana sih kita membangun akses ekosistem literasi berbasis riset dan penelitian. Jadi kalau kita bicara literasi itu kan ada beberapa aspek ya, mulai dari finansial, digital, sains dan dan satunya lupa. Tapi yang poinnya di situ adalah tentang sainsnya. Nah, kalau kita turunkan dia, sains itu kan kalau dengan topik hari ini tentang riset nih. Jadi kita coba bagaimana sih literasi sains atau riset ini dibawa ke publik sehingga diseminasi informasi itu bisa kita sampaikan begitu ke orang. Nah, berkaitan dengan digitalnya, ya sekarang kita tahu era yang memang kita tidak bisa ini transformasi digital ini banyak hal yang terdistrupsi, salah satunya di pendidikan juga ya. Maka dari itu menurut kami penting untuk bagaimana sih kita bicara tentang tema besarnya ini. Kita membentuk satu ekosistem yang terhubung atau terkoneksi sehingga kita kalau bicara literasi ke depannya, backbone-nya NTT ini kita mau bawa kemana nih, khusus literasi digital ya. Itu yang melatar belakangi kami untuk mengangkat tema ini, dan kami menganggap tema ini penting dan narasumber yang memang harus kita hadirkan itu memang harus yang punya kecakapan di bidang ini, dan kami mengundang juga ke Frans yang sudah banyak menulis tentang literasi. Mungkin itu. Nah, kita lihat dari kacamatanya seorang jurnalis nih Kak, seperti apa? Ya, jadi sebelum kita ngomong lebih jauh ya, saya beberapa kali melakukan perjalanan ke daerah di NTT. Pertengahan April kemarin, saya ke Sabu. Dalam perjalanan itu saya menguping pembicaraan antara dua anak Gen Z, generasi Z ya, Gen Z ya, generasi terkoneksi. Di kapal itu mereka ngobrol tentang buku yang mereka baca. Bagi saya ini good news, ini sesuatu yang bagus aja, bahwa hari ini anak-anak Gen Z yang selama ini kita anggap mereka itu menghabiskan waktu scroll TikTok, menghabiskan waktu untuk live di Instagram, tapi ada yang hari ini membaca. Dan persis hari ini Litbang Kompas menulis di Kompas hari ini tentang ada satu berita bagus, Gen Z kita di Indonesia ini minat bacanya tinggi. Saya baca hasil surveinya ya, biar jelas ini angka-angka nih aja, jadi mesti harus kita baca. Surveinya dari Jakpat, salah satu lembaga survei opini yang berbasis di Jogja. Dia bilang bahwa dari 2.240 sampel yang diambil, itu minat paling tinggi itu Gen Z, dan dia itu pada angka 26%, tertinggi loh. Lebih tinggi dari generasi milenial yang 20% dan baby boomers generasi X yang 18%. Ini good news. Jadi bagi saya ini sesuatu yang bagus, dan apa kaitannya dengan literasi digital kan? Kita baca juga di sini baru-baru ini Reuters Institute Reuters itu media kantor berita tertua di dunia yang berbasis di London. Dia bikin riset juga. Dia bilang bahwa kecenderungan hari ini Gen Z kita itu mencari berita, mencari berita itu di internet gitu. Jadi ada korelasinya. Di sana mereka mencari berita, mereka juga membaca. Apalagi hari ini kita tahu bahwa komunitas membaca di media sosial itu kan berkembang nih. TikTok punya yang namanya BookTok. Instagram punya komunitas membaca yang namanya Bookstagram ya. Jadi ini sesuatu yang bagus, ini good news. Hari ini berita di Kompas yang menyampaikan bahwa minat baca yang bagus ini sesuatu yang baik gitu. Saya ingin menyampaikan fakta hari ini demikian. Kaji. Oke, itu menarik sekali karena saya juga berhubung adalah Gen Z, dan kita lihat juga kita menghabiskan waktu itu bukan hanya scroll TikTok dan mendapatkan hiburan, tapi juga sebenarnya ada gitu hal-hal yang kita ambil, informasi yang kita ambil gitu, dan pasti juga membaca ya. Nah, menarik sekali. Mungkin ketika kita ngomong soal literasi digital, Kak Pascal juga Kak Pati, gimana nih kalian melihat kondisi literasi digital masyarakat di NTT gitu, yang selama ini mungkin Kak Pascal juga lihat gitu di lapangan, dan Kak Pati sebagai jurnalis. Siapa dulu nih? Kak Pascal dulu, boleh. Siap.
Baik, kalau kami lihatnya begini ya, jadi kami ini sudah bergerak itu memang fokusnya itu ke distribusi buku ya. Jadi sudah dari 2014 sampai ke sini itu lebih banyak mendistribusikan buku. Nah, kalau kita bicara akses literasi yang berkaitan dengan tema hari ini tentang akses literasi digital, ini kalau kita mau jujur masih ketimpangan ya antara distribusi dan display literasi secara offline maupun online. Nah, offline yang dimaksud itu misalnya begini, bagaimana kita bicara akses bacaan yang berkaitan misalnya anak di Kota Kupang dengan anak di pedalaman Soe itu tidak punya hak yang sama dalam akses literasi. Itu kalau dari offline, ini buku layak baca dan lain sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan online-nya, sekarang itu KSB kami di Buku Bagi itu kebanyakan teman-teman yang mau mendonasikan buku itu sudah bukan hanya dalam bentuk fisik, buku yang ini, tapi dalam bentuk e-book, buku digital. Ya, okay. Nah, ini juga menjadi PR kami karena ketika kami misalnya mau mengirimkan e-book ini ke Pati, misalnya ke teman-teman yang di pedalaman, apakah ini bisa diakses? Karena ini kita lagi-lagi bicara nih, ketimpangan akses itu bukan hanya offline tapi online juga. Karena misalnya dia mau akses bagaimana kalau tidak ada internet. Nah, ini juga jadi PR. Nah, berangkat dari itu kalau kita melihat kondisi kekinian tentang literasi, nah kalau Kapati tadi mengutip data, saya juga maksudnya mau kita omong data nih. Nah, baru-baru itu kan sudah dirilis data tentang tingkat kegemaran membaca. Yep. Yang menariknya adalah Kapati ini kan pasti Kapati lihat semua tingkat kegemaran membaca itu dilakukan di semua provinsi dan yang nomor 1 itu NTT di angka 62 sekian, yang di peringkat 2 itu ada NTB ya. Dan yang ketiga itu Maluku Utara. Apakah ini kabar baik, kabar gembira? Nanti perlu kita bicarakan lebih ini. Tapi itu tingkat kegemaran membacanya. Kalau kita lihat korelasinya dengan IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, ternyata itu menurun. Nah, ini juga mungkin kita lihat dari sisi yang mana nih. Di satu sisi tingkat kegemaran membaca meningkat, di satu sisi indeks literasi menurun. Dan itu nasional gitu. Mungkin itu dulu. Nah, itu lumayan tricky ya, karena di satu survei bilang tingkat kegemaran di atas. Nah, di satunya lagi itu menurun gitu. Itu bagaimana tuh pendapat dari? Iya, itu kan kegemarannya. Apakah itu kemudian dikonversi menjadi budaya membaca? Kalau dia gemar tapi kemudian dia tidak dapat buku, dia gemar tapi kemudian dia tidak dapat akses internet untuk bisa mengakses e-book dan lain sebagainya tadi. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, Aji, bahwa di Indonesia hari ini kan informasi ini kita surplus ya, banyak sekali. Mau dari media sosial, mau dari media mainstream. Tapi apakah kualitas informasi itu dia berkualitas, dia baik atau tidak gitu loh. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Jangan sampai orang setiap hari dia baca berita-berita hoax misalnya, itu kan juga akan berpengaruh ke literasinya dia kan. Jadi kuncinya adalah kita boleh dapatkan informasi sebanyak apapun informasi yang kita dapat, tapi itu informasi yang berkualitas. Berarti di atas kuantitas itu harus ada kualitas itu. Kualitas membaca kita. Kalau misalnya kita katakanlah membaca banyak informasi. Tapi gimana nih, kita sharing informasi yang baik, informasi yang benar-benar berkualitas itu untuk kita. Mungkin saya izin menambahkan, ternyata itu Kapati, ternyata waktu saya cari sumber informasi tentang tingkat kegemaran membaca, itu memang rujukan melakukan itu tuh dari kerangka UNESCO, terus dari standar PISA, kemudian diterjemahkan untuk memotret kecenderungan tingkat membaca. Nah, apa saja dinilai dari komponen ini? Ternyata ada 3, pra membacanya, saat membaca, dan pasca membaca.
Dan itu yang dinilai itu punya bobot presentasi yang berbeda. Misalnya pada saat pra itu motivasi dia mencari tahu bacaan atau interest dia ke satu bacaan tertentu tuh seperti apa. Nah, pada saat membaca itu tentang lamanya dia membaca, Kak. Jangan sampai hanya terkesan angkat buku untuk melihat ini saya sudah baca, tapi durasinya di situ juga kita lihat. Terus pasca membaca itu. Nah, di bobot itu punya persentase yang berbeda-beda. Misalnya di pra itu 15%, di saat membaca 50%, dan pasca itu 35%. Nah, itu kan setelah pasca itu yang mendrive dia. Yang tadi seperti disinggung Kak Pati itu, setelah dia baca itu dia dapat knowledge, dia dapat literasi, apa yang membentuk atau merubah perilakunya dia nih. Nah, ternyata setelah dihitung variabel itu kemudian diterjemahkan, oh ternyata NTT juga meningkat dalam hal ini. Tapi itu berbanding terbalik juga dengan misalnya menulis Kak Pati kemarin itu. Di NTT itu anak-anak yang bahkan kuliah pun saja membaca antara membaca, menulis dan numerik, kan literasi kan ada numerik juga, itu juga masih rendah. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Mungkin itu. Berarti urgent juga gitu, bisa dibilang nggak? Nah, kalau misalnya ditanya soal urgensinya di NTT gitu kan Kak, kalau dari kacamata pegiat literasi seperti apa? Siapa duluan? Kak Pascal. Pertanyaan tadi, sorry. Soal urgensinya di NTT, ini kalau misal dari kacamatanya Kakak sendiri, seperti apa? Oh, dari BBNTT. Oke. Kalau urgensi, menurut saya itu urgent sekali. Kita mau bicara semua hal ya, pembangunan, ekonomi, kesehatan, dalam semua aspek kehidupan itu yang menjadi fondasi utama dari literasi. Itu tidak bisa ditawar-tawar, dan memang ini jadi PR semua ya. Jadi mungkin tadi tingkat kegemaran membaca itu meningkat, itu kan semua pihak bekerja dengan caranya masing-masing ya, karena tidak ada yang ini, pemerintah dengan jalannya dia, terus komunitas dan sebagainya. Nah, urgensinya menurut saya penting untuk bagaimana membudayakan budaya literasi itu sampai ke tingkat yang paling di bawah ya, misalnya dalam keluarga atau apa, karena itu jadi mata rantai yang tidak bisa kita bicara secara terpisah begitu. Mungkin itu sangat penting ya. Iya, sangat-sangat penting. Nah, kemudian kalau Kak Pati sendiri melihat ini seperti apa nih? Apanya nih? Apa yang dilihat? Urgensinya di Nusa Tenggara Timur soal literasi digital. Ya penting dong, karena kan semakin ke sini sumber informasi yang paling cepat diakses ya, ketika gawai sudah di tangan, ketika sudah ada pulsa data, sudah ada wifi, ya, di situ kita dengan mudah untuk mengakses informasi, dan informasi itu datang dengan sendirinya ketika kita buka. Apalagi hari ini dengan sistem algoritma di Google ya, kecenderungan kita itu kan sudah dibaca oleh Google. Jadi misalnya si A dia suka baca berita yang modelnya kayak begini, ketika dia membuka Google, otomatis yang ditampilkan seperti itu. Misalnya si B dia fans Barcelona misalnya, ketika dia buka YouTube, itu berita-berita positif tentang Barcelona itu akan muncul di beranda YouTube-nya dia itu. Jadi itu penting. Oke. Nah, kalau boleh diceritain nih, kita kembali ke Kak Pascal gitu kan, programnya mungkin dari kegiatan BBNTT itu seperti apa yang mengarah pada topik kita pastinya. Dan pengen tahu juga sejauh mana sih dampak yang sudah dirasakan gitu dari program-program yang sudah dilaksanakan. Oh, baik. Pasti. Kalau pertanyaannya itu sebenarnya kalau mengacu ke topik, kami baru saja MOU bersama satu lembaga, dia pusatnya di Solo, saya sebut saja, tidak apa-apa ya, Serangkaian. Jadi Serangkaian ini dia coba untuk mengcollege atau menjembatani hasil-hasil riset atau penelitian yang basisnya itu di kampus itu, dia buat dalam format populer untuk bisa dikonsumsi atau bisa diakses oleh banyak orang. Jadi kerjasama yang dimaksudkan itu mereka coba untuk mempopulerkan riset-riset tanpa menghilangi substansi dari hasil riset itu ya.
kemudian diterjemahkan jadi mereka punya skema untuk ke komunitas dan ke segmen yang berbeda. Tapi ke komunitas itu hasil-hasil riset itu setelah dibuat dalam format populer dikasih ke kami komunitas untuk itu didistribusikan ke masyarakat sehingga bisa diakses. Jadi pengetahuan itu bukan tidak berhenti di laboratorium, tidak berhenti di ruang-ruang megah kampus, tapi itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi berkaitan dengan topik hari ini, menurut itulah tujuan kita. Maksudnya kita dari buku bagi NTT juga menjadi jembatan untuk menghubungkan riset-riset atau hasil penelitian itu yang bisa terapkan atau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Yang tentunya kontekstual dan kekinian dengan budaya-budaya kita di NTT. Itu yang online. Kalau untuk yang online yang lain itu selama ini sih sederhana, Hasbi. Jadi kami coba di Instagram itu kami meyakini kalau ini tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua komunitas. Bagaimana kita bangun jejaring, bangun kolaborasi. Jadi setiap termasuk dengan Kak Frans juga kami jejaring, dan beliau ini salah satu orang yang rutin mendonasikan bukunya. Oh iya. Jadi beliau dapat buku kasih ke kami distribusikan ke taman baca. Jadi kami yakin dan percaya ketika kita misalnya di ini kalau online ya di Instagram itu, kalau teman-teman di daerah atau teman-teman yang komunitas literatus, bukan saya bagi buku, ketika buat giat dia posting dan akun misalnya akun kolaborator, dan kita lihat traffic untuk jangkauannya itu lumayan masif. Nah ini yang kami dorong supaya ekosistem yang dibuat itu hal-hal yang teknis, simple, tapi itu membumi, bisa mereplikasi praktek-praktek baik literasi ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Sehingga ini jadi gerakan bersama. Mungkin itu. Oke. Berarti mempermudah aksesnya gitu ke masyarakat biar mereka juga bisa gitu untuk berkolaborasi ya. Nah kemudian kalau misalnya dari perspektifnya media dan jurnalistik nih, Kak Pati, seberapa penting sih riset dan penelitian dalam membangun ekosistem literasi digital di Nusa Tenggara Timur? Ya penting banget, penting sekali. Karena dari mana kita tahu seseorang atau kalau komunitas itu dia punya minat baca yang tinggi, apa yang dia konsumsi di situ dan apa efeknya setelah dia membaca sebuah literatur misalnya. Itu penting untuk dilakukan riset. Saya setuju dengan riset. Hanya pertanyaan kita, apakah secara spesifik sejauh ini sudah ada atau belum riset mengenai literasi di NTT secara khusus NTT. Nah itu yang kita belum punya cukup data terkait itu. Ya. Oke, berarti datanya memang belum cukup gitu untuk enggak, maksudnya kita belum tahu ya lembaga mana yang sudah melakukan riset secara spesifik ke ekosistem literasi di NTT ya. Oke. Nah, kalau misalnya menurut pengamatan Kompas sendiri gitu Kak, apa persoalan utama gitu yang bisa dibilang yang sering terjadi dalam arus informasi digital saat ini? Pemahaman orang ya, pemahaman. Jadi banyak orang yang masih terjebak dengan berita-berita yang kita belum tahu sumber kebenarannya ya. Jadi orang begitu mudah percaya pada informasi. Apalagi kita tahu hari ini bahwa di grup-grup WA itu dalam 1 menit saja itu puluhan orang mengirim link berita, mengirim laporan yang dikopi dari medsos misalnya. Itu ramai sekali. Tapi apakah informasi itu benar atau tidak? Nah, kebanyakan ya, saya tidak mengatakan kebanyakan, tapi banyak. Lebih dari 200 banyak orang tidak melakukan check and recheck, tidak membaca dengan saksama lalu tiba-tiba itu sudah langsung di-share. Dan itu kalau misalnya sesuatu yang bagus kan oke. Tapi kalau misalnya itu informasi tidak benar dan cenderung hoax, itu akan berdampak luas. Jadi check and recheck terhadap sebuah informasi itu yang memang masih menjadi tantangan gitu. Nah kalau misalnya personally dari Kak Pati sendiri gitu, cara untuk kita bisa tahu bahwa informasi ini benar nih dan boleh dibagikan, itu seperti apa selain dari check and recheck tadi?
Ya, itu kan kita bisa lakukan sendiri. Misalnya ketika Anda mendapat sebuah tautan berita misalnya, Anda cek ini dari media yang mana. Kalau media mainstream, media yang sudah dikenal pada umumnya di Indonesia, itu berarti kita bisa yakini bahwa itu informasi yang benar ya. Karena apa? Media itu bekerja dengan standar kerja yang tinggi. Seorang reporter misalnya di lapangan ketika dia mendapat informasi itu dia cek dari lapangan, dia tanya ke semua sumber terkait. Setelah itu diolah oleh editor lalu dipublish. Jadi proses kerjanya itu panjang. Nah, berbeda dengan dan satu lagi kode etik. Nah, berbeda dengan konten kreator kan. Hari ini misalnya di FB Pro orang mempublikasi informasi yang sebenarnya itu tidak layak dikonsumsi oleh publik, tapi dibuang begitu saja dengan tujuan cuan kan. Nah, kalau dia punya viewersnya bagus, berarti kan dia dapat duitnya banyak dari situ. Nah, itu. Jadi yang paling penting hari ini adalah pembaca atau publik atau masyarakat jeli memilih sumber bacaan, termasuk media. Iya, karena bahkan cari pasangan pun kita memilih ya, kita cek and recheck dulu gitu. Masa jangan langsung ditelan. Iya, benar. Ya, mungkin saya tambahkan ya, Kak Pati. Nah, ini kan kaitannya dengan literasi ya. Kalau dari pandangan kami itu literasi itu kan ada beberapa poin ya yang punya kaitan itu. Yang pertama cakap digital itu bagaimana cara kita untuk menggunakan perangkat itu ya untuk mengakses informasi. Terus ada proses literasinya itu yang bagaimana kita mengambil informasi-informasi itu. Terus yang ketiga itu tentang budaya ya, etika. Yang tadi Kak Pati bilang, bagaimana di ruang-ruang digital itu etikanya seperti apa. Dan yang paling terakhir itu tentang data atau privasi. Kak Pati. Itu juga menurut kami jadi literasi yang penting karena sekarang itu kita tidak tahu ya, kita punya data di digital itu kita seenaknya kaget ada WA masuk pinjaman online misalnya. Atau kayak cuman link aja kita klik gitu. Ya, jadi hal-hal ini menurut kami yang untuk dilihat dari perspektif literasinya itu menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Mungkin itu. Oke. Nah, mungkin kita ke Kak Pati sendiri nih. Dari pandangannya Kak Pati, apakah anak muda di NTT saat ini tuh mulai menunjukkan ketertarikan terhadap literasi digital dan budaya riset? Saya lihat ada di warung-warung kopi misalnya ya, atau di jalanan. Tadi yang saya cerita waktu saya ke Sabu, saya naik kapal itu anak-anak ngobrol sambil baca novel digital di handphone mereka. Itu salah satu indikator ya yang menurut saya semakin kesini semakin literat. Semakin literat. Semakin literat. Nah, mungkin karena waktu kita juga sedikit gitu. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang mau dibagikan gitu Kak. Mungkin menurut pengamatan media sendiri gitu, apa sih dampak paling nyata ketika masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang baik? Ya, artinya kan dia tidak mudah menelan informasi yang datang itu diolah, kemudian dia menyampaikan informasi itu kepada orang lain dan dia meyakini bahwa sebelum dia menyampaikan dia meyakini bahwa informasi itu benar-benar informasi yang benar begitu. Itu yang paling penting. Pemahaman dia terhadap sebuah informasi. Oke. Sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin saya mau minta pesan singkat dari Kak Pascal dan juga Kak Pati untuk bagaimana nih generasi muda di NTT saat ini terkait dengan literasi digital. Dari Kak Pascal dulu boleh. Ini closing statement sekalian. Oke. Baik. Kalau berkaitan dengan tema hari ini, kami punya keyakinan bahwa akses terhadap pengetahuan itu bukan sesuatu yang privilege ya. Artinya semua orang berhak untuk mengakses itu, dan di era sekarang arus informasi bisa diakses di mana saja, di ruang dan waktu yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita untuk mengakses itu untuk sesuatu yang positif atau negatif. Jadi kata kuncinya adalah akses terhadap pengetahuan adalah bukan privilege tapi hak semua orang untuk bisa mendapat. Dan yang paling terakhir untuk closing statementnya, untuk semua teman-teman gerak
penggiat komunitas literasi, semua teman-teman yang lagi berjuang atau bergerak dengan caranya masing-masing, teruslah berjuang, kita terus bersinergi, berkolaborasi dengan cara dan ini ya kita masing-masing. Kami juga sekarang ini masih membuka donasi untuk kegiatan sinergi dan kolaborasi kami dengan kampus-kampus dari luar. Jika Bapak Ibu teman-teman yang mau mendonasikan buku untuk kami bantu distribusikan, nanti bisa DM di Instagram kami. Ketentuannya itu bukunya tidak boleh sara, masih layak baca, tidak ada konten pornografi. Mungkin itu, Hasbi. Terima kasih. Kak Pati silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa saya sebagai jurnalis, tapi saya juga aktif di kegiatan literasi. Saya tidak hanya menulis tentang kegelisahan saya terkait literasi di NTT, tapi saya membuat buku, mencetak buku, dan membagikan secara gratis. Nah, itu tanggung jawab moral saya terhadap perkembangan literasi di NTT. Terkait literasi digital, saya cuma berpesan bahwa anak muda Gen Z di NTT, anak muda kita semua untuk bijak memanfaatkan ruang digital itu untuk mengambil informasi ataupun membagikan informasi di ruang digital. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Pascal dan juga Kak Pati. Mungkin pendengar dan pemirsa dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa literasi digital itu membutuhkan kolaborasi antar komunitas, media, kemudian peneliti dan masyarakat yang menjadi kunci gitu dalam membangun ekosistem literasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Kak Pascal dan juga Kak Pati atas pengalaman dan juga insight ya yang bisa dibagikan sama masyarakat. Dan terima kasih. Mungkin Aji pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Go berikutnya.